Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akang Edward, di mana pada kesempatan kali ini, insya Allah akan sedikit menceritakan pengalaman pribadi tentang pertama kali terbukanya mata batin Akang. Karena dengan itu kita bisa melihat makhluk ciptaan Allah selain daripada manusia, hewan, tumbuhan, dan lainnya, yaitu makhluk gaib. Jadi waktu itu sangat-sangat betul-betul akan penasaran kah seperti apa mata batin itu dan bagaimana cara membukanya, dan juga bentuk rupanya itu makhluk itu akan waktu itu belum tahu apakah sama dengan manusia atau sama dengan hewan, atau manusia setengah hewan, atau sebaliknya hewan setengah manusia. Akan dulu itu belum tahu sama sekali. Jadi berawal daripada Akang mencari guru ya. Mungkin bahasa istilah sekarangnya itu bahasanya guru spiritual. Kalau dulu kan tidak ada, belum ada. Tapi itu hanya sebutan saja. Apapun itu namanya, intinya ya guru-guru juga. Sesuai syariat Islam yang jelas ya. Waktu itu Akang terus mencari dan mencari di mana keberadaan guru batin yang betul-betul pas menurut Akang. Singkat cerita, tidak satu dan dua atau beberapa guru akan temukan atau temui untuk langsung berguru kepada narasumber atau orang tersebut yang betul-betul menguasai di dalam hal bidang goib. Jadi waktu itu kalau tidak salah mungkin wilayah Banten ya. Intinya wilayah Banten, tidak bisa disebutkan daerahnya karena bukan hanya di daerah Banten saja, sebetulnya di daerah manapun ada, dan banyak orang-orang yang betul-betul menguasai tentang perbatinan atau pergoiban. Kembali lagi ke cerita. Pada waktu itu Akang diberikan sebuah tirakat, sebuah amalan dengan tirakat tertentu, puasa 7 hari, dan ada mati gininya, ada muti pula, dan lain-lain. Di situ Akang sangat-sangat ingin berambisi ya, betul-betul ingin tahu apa itu mata batin dan seperti apa sosok goib. Karena jiwa penasaran itu terus membayangi dalam pikiran dan hati Akang. Lalu kemudian bertemulah sesosok guru yang Akang percayai bahwa beliau ini bisa memberikan didikan dan bimbingan secara langsung kepada Akang. Karena sebelumnya Akang tidak mau salah berguru, bisa-bisa nanti ada efek dan dampak yang beresiko besar untuk pribadi Akang. Maka dari itu, dari dulu pun Akang tidak suka berguru secara online, berguru secara katanya dan katanya. Jadi harus langsung menemui sesosok guru tersebut. Dalam kalimah bahasa agamanya pun ya bisa dibilang abdol. Jadi begitu. Baik, kembali lagi ke cerita ya saudara. Waktu pertama Akang menjalani olah tirakat daripada untuk pembukaan mata batin, dalam pikiran Akang itu dipikirnya mudah ya, ternyata lumayan sulit. Karena sesuatu itu, apapun yang kita inginkan, tidak mudah dan tidak segampang membalikkan telapak tangan. Jadi semua butuh proses. Kemudian setelah itu Akang diberikan sebuah amalan ya, sebuah jikiran yang tidak bisa disebutkan amalan dan jikirannya tersebut karena ini temanya tema cerita. Ketika Akang menjalani olah tirakat, kalau tidak salah 1 minggu, dan apa yang terjadi saudara, hal yang tidak terduga Akang alami. Ternyata mata batin itu bukan hanya satu, dan alam goib pun bukan hanya satu. Dulu Akang berpikir semua sama. Ketika mata batin kita terbuka, maka otomatis semuanya sama.
tapi ternyata tidak. Di situ ada tahapan-tahapan tersendiri, ada level, ada juga artinya tingkatan ya. Sebuah keilmuan itu tidak semua sama, baik mau mata batin ataupun yang lainnya, tetap ada tingkatan dan levelnya sendiri-sendiri. Kembali lagi, waktu itu Akang bertirakat 7 hari 7 malam. Dan kata si guru ini, si Abah, setelah puasa 7 hari tersebut Akang harus pati geni. Nah, beliau berkata ini adalah untuk mencapai titik kesempurnaan keilmuan agar mendarah daging ke dalam tubuh kita, baik jiwa dan raga kita, baik dengan kebatinan kita, begitu. Namun yang pertama, setelah tirakat tersebut semakin penasaran, semakin ingin tahu, bahkan itu tidak tidak berefek apa-apa, tidak terjadi hal-hal yang aneh. Dari pertama Akang puasa, hari kedua, hari ketiga, tidak ada sesuatu yang berwujud, menampakkan atau apa. Tapi memang Akang ngakui, kalau dari unsur cuaca atau cuaca bisa dibilang, jadi itu ada perubahan ya, atau suhu dikatakan, yang tadinya lembab jadi dingin, kadang-kadang panas, hanya itu saja, karena mungkin levelnya level dasar. Tapi Akang tidak berputus asa, Akang kembali lagi kepada guru. Kenapa kok saya sudah bertirakat 1 minggu dan ditambah mati geni ya untuk penyempurnaan ilmu kebatinan, namun belum terbuka. Tapi si Abah tersebut atau beliau sang guru ini hanya tersenyum. Kata beliau, ini belum apa-apa, ini baru dasar. Karena ibarat membangun rumah itu, segala sesuatunya itu harus pakai fondasi. Kalau tidak ada fondasi, bagaimana bangunan tersebut mau berdiri? Begitulah penyampaian beliau, atau bisa dikatakan guru Akang ya. Namun Akang tidak berputus asa. Akang bertanya kepada beliau, lantas apa yang harus saya lakukan kembali agar sesuatu yang saya inginkan itu bisa terwujud, bisa terpenuhi, supaya yang namanya mata batin ini bisa terbuka dan saya bisa melihat makhluk-makhluk gaib atau alam-alam gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata guru Akang, janganlah terburu-buru, karena segala sesuatu yang diiringi dengan nafsu, amarah itu tidak akan ada efek baik, bahkan semakin dikejar semakin jauh. Itulah pesan beliau. Pada akhirnya ya Akang pun santai ya, jadi tidak menggebu-gebu. Namun pesan beliau itu hanya dirutinitaskan saja zikirannya. Jadi Akang posisi itu setelah selesai tirakat masih ya, beberapa hari kemudian, 3 hari, 4 hari, 1 minggu berturut-turut itu sering melakukan zikir kalimah-kalimah yang sudah Akang pelajari. Itu pertama. Dan yang kedua, setelah mungkin beberapa waktu ya Akang dipanggil oleh guru Akang, oleh si Abah. Jadi beliau bertanya, ini untuk tahap kedua kamu tinggal pilih, katanya. Ini ada yang tirakatnya lumayan lama, ada yang 21 hari atau 41 hari. Karena kata Akang begini dalam pikir Akang, kalau yang 21 hari gagal, otomatis harus yang 41 hari dong. Makanya Akang langsung saja gini aja, Bah, saya langsung aja yang 41 hari. Mudah-mudahan saya bisa kuat, bisa bisa berhasil dalam menjalankan tirakat kedua ini yang 41 hari. Lalu kemudian Abah berkata, kalau memang kamu siap, pikiran kamu, batin kamu, dan hati kamu, silahkan. Nah kemudian pada malam hari itu Akang diijazahkan ya, kalau bahasa sekarang itu kobil tuh ya, diijazahkannya adalah sebuah keilmuan tentang pembukaan mata batin, itu tahap kedua. Dan tirakatnya lumayan, itu lumayan. Menurut Akang itu dulu 41 hari itu sesuatu yang lama ya. Namun itu tidak ada apa-apanya, tidak berarti apa-apa bagi Akang, karena
itu tidak sebanding dengan niat dan kemauan berikut keinginan akang untuk terbukanya mata batin akang pribadi. Dan singkat cerita, akang pun langsung memulai tirakat yang kedua, yaitu puasa 41 hari ya. Namun tidak luput diiringi dengan penutupan akhir, yaitu mati geni, tidak tidur dan tidak makan. Walaupun secara tidak sengaja itu wajib tidak boleh tidur, karena fungsinya mati geni itu untuk penyempurnaan keilmuan apapun itu kata Abah waktu dulu guru akang ya. Setelah 41 hari, alhamdulillah akang bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang menurut umumnya mungkin karena menurut akang pribadi juga 41 hari itu bukan waktu yang sebentar ya. Apalagi kita tirakatnya itu enggak cuma seperti puasa biasa kayak seperti Ramadan bisa makan ini bisa makan itu tidak. Jadi untuk tahap kedua itu kalau tidak salah itu tirakatnya puasanya itu puasa ruh. Jadi puasa ruh itu adalah tidak memakan makanan yang bernyawa. Contoh misalnya daging, ikan, telur, susu dan lain-lain. Jadi tidak diperbolehkan karena itu betul-betul syarat khusus yang wajib disanggupi dipenuhi. Tidak boleh tidak. Jadi alhamdulillah singkat cerita waktu 41 hari itu akan berpuasa. Memang di situ ada perubahan-perubahan yang signifikan ya. Jadi dari suasana yang lembab menjadi dingin. Kemudian ini setelah di atas kalau tidak salah di atas 10 hari ya. Itu mulai akan mencium bau aroma-aroma yang sebelumnya akan tidak tahu ataupun tidak mencium kan. Nah, jadi mulailah keanehan 2 minggu atau mau sebulan ya itu ya. Keanehan itu mulai sedikit demi sedikit. Memang mungkin itu efek ya getaran, sedikit demi sedikit ada beberapa keanehan. Nah dan di waktu ketika pas pertengahan atau mau hampir selesai, Akang bertanya kepada si Abah karena kenapa Akang tidak mau ini beresiko fatal, berakibat buruk tentang diri Akang. Jadi Akang bertanya kepada guru Akang itu, kata Akang, "Bah, ini kenapa? Kok mau penyelesaian ini ada beberapa kejadian aneh. Pokoknya dari mau 1 bulan lah itu. Nah, kejadian aneh yang sebelumnya belum pernah terjadi." Abah jawab hanya tersenyum. Dia bilang, "Ya itu hanya efek saja. Insya Allah Abah bilang tidak akan terjadi apa-apa." Karena Abah mengatakan jikalau sesuatu yang kita inginkan agar bisa terwujud, kita harus menguatkan keyakinan dan kesabaran kita. Insya Allah Allah akan melindungi. Yang penting keyakinannya kuat dan diiringi kesabaran. Abah cuma bisa bilang begitu. Kemudian ya udah kata Akang, ya udah Bah kalau begitu insya Allah doanya aja mudah-mudahan saya bisa selesai ya tirakat ini untuk yang keduanya. Nah, singkat cerita setelah mau ke 41 hari semakin lama ya, 30 hari sampai 31 dan mau selesai, itu perubahannya itu semakin lama semakin menguat. Kejadian aneh itu semakin betul-betul membuat Akang ngerasa gimana ya, berbenturan antara lanjut tidak. Namun ketika Akang ingat pesan guru Akang, harus diyakini keyakinan yang kuat agar keinginan kita terwujud. Insya Allah langsung Akang kembali move on ya, artinya semangat terus. Walaupun betul-betul kejadian yang menurut Akang itu aneh. Jadi kejadiannya begini saudara. Selain daripada bulu kuduk merinding, terus Akang mencium bau-bau wewangian yang Akang tidak tahu itu wangi apa, bau apa, karena
sebelumnya tidak pernah sama sekali mencium bau tersebut. Itu di pas proses zikir tadi ya, kalau yang lain-lain enggak. Pas zikir tersebut, nah kemudian yang lebih membuat Akang aneh lagi ya, bukan takut tapi aneh, bahkan bertanya sama diri sendiri. Nah, seluruh tubuh Akang ini, terutama tangan ini bergetar, saudara, bergetar semua. Awalnya sedikit, pelan-pelan, lama-lama kencang getarannya itu, sampai Akang bertanya kepada diri Akang sendiri, ini apa ya Allah? Akang bertanya seperti itu. Ada dalam pikiran Akang dan dalam benak Akang sedikit rasa takut, karena yaitu getaran yang betul-betul tidak bisa dikendalikan. Sampai Akang biarkan dulu, Akang biarkan getaran tersebut. Pada akhirnya mungkin sekitar 5-10 menit ya, getaran tersebut hilang. Nah, namun setelah itu ada memang, setelah getaran getaran kuat itu hilang, disitulah mulai, tapi ini belum selesai ya, disitu mulai ada sekelebatan. Akang pun disitu tidak bisa tidak bisa berbicara apa-apa, karena waktu posisi di dalam zikir, posisi Akang itu tertunduk ya. Jadi Akang betul-betul pertama itu melihat secara langsung, namun tidak semua, hanya kaki. Itu lagi proses zikir, mau mencapai 41 hari itu, pokoknya setelah 1 bulan lebih lah. Nah, kemudian setelah selesai sahur dan buka, Akang di dalam benak sedikit ingin bertanya kepada guru, namun Akang urung kembali untuk yang tersebut, karena menurut Akang udahlah nanti saja, tanggung, soalnya udah mau 41 hari. Dan kemudian hari berikutnya itu betul-betul sangat lebih menakjubkan lagi, lebih membuat Akang betul-betul rasa aneh, bukan takut, aneh, benar-benar aneh. Karena kenapa? Pertama getaran-getaran itu kan dari tangan, lama tangan ke kepala semua bergetar kencang. Setelah tangan, kaki, terus kepala, semua tidak bisa dikendalikan, sampai zikir pun terhenti. Kemudian namun dalam hati itu terus berzikir dengan kalimat tersebut. Nah, setelah 41 hari itu, pas 40 hari ya kalau tidak salah, itu getarannya sangat luar biasa, seolah-olah bukan Akang sadar, kesadaran itu full ada, cuman tidak bisa mengendalikan dan sangat-sangat bertanya-tanya ini apa dan kenapa. Karena secara langsung ya itu di luar logika, tubuh kita itu bergetar dengan sendirinya tanpa kita bisa kendalikan. Namun kesadaran kita masih bisa sadar gitu, maksudnya masih bisa menguasai kesadaran, ada suara apa, ada bau apa, ada melihat ini, melihat itu masih, cuma getaran tersebut yang betul-betul kuat. Setelah getaran itu kurang lebih sekitar mungkin 15-20 menit selesai, disitulah sebelum titik terakhir datang, pas 40 hari itu, disitulah mungkin yang namanya mata batin Akang terbuka. Akang pun bertanya pertama itu, pas setelah selesai gitar, zikir pun belum selesai ya, belum selesai itu. Namun ketika getaran tersebut selesai, nah, yang terdiam di sini terlihat, ini di pikiran seperti apa ya, mirip kita melihat TV atau CCTV kayak seperti itu, kayak kamera aja, kita lihat kamera HP. Jadi di situ ada sebuah keris ya, kalau tidak salah di tanah di belakang saung Abah waktu Akang berguru. Akang itu bertanya, kok ada keris, cuma kelihatan jelas, namun kita sadar, ini mata pun masih melihat tidak. Akang zikirnya itu disuruh si Abah itu tidak boleh merem ya, harus mata itu ya harus melek. Di situ Akang aneh, lah ini apa maksudnya, dan bertanya-tanya. Itu lama sekali, sekitar 10 menit kan lama ya, 5 menit sampai 10 menit itu lama. Di sini betul-betul jelas, jadi mata pun ini ada, kita terbuka gitu kan. Terus Akang melihat itu ada keris, sampai bertanya-tanya dalam hati, loh ini ada keris. Akang belum tahu, ternyata itu rupa-rupanya mata batin Akang ya,
itu sudah terbuka, namun akang belum tahu, di saat waktu itu belum tahu. Nah, kemudian akang mau bertanya kembali setelah selesai itu zikir ya, sahur pagi-pagi, cuman akang urungkan kembali niat itu. Dalam hati nanti sajalah kalau sudah selesai. Nah, pas kemudian itu 41 hari, pas satu harinya itu 41 hari itu finishing ya, bisa dibilang penyelesaian. Akang mati geni. Jadi di situ ada puasa tanpa sahur, tanpa buka, langsung ya anggaplah 2 hari 2 malam, dan tanpa tidur. Luar biasa, sangat-sangat luar biasa, menguras tenaga, pikiran, dan pola bicara kita segala macam itu kayak seperti apa ya, seperti nafsu udah hilang. Mungkin yang akan pelajari itu nafsu kan ada 4 ya, beberapa hal tersebut dengan nafsu-nafsu yang mutmainah, amarah dan yang lain. Nah, kata akang ini sangat luar biasa menguras energi, tenaga kita ya, baik lahir maupun batin. Itu yang terakhir. Dan alhamdulillahnya saudara, akang tuh lulus. Artinya ya selesai. Nah, setelah selesai baru akang ke saung ke si Abah untuk pembukaan terakhir. Nah, setelah pembukaan terakhir barulah di situ akang ngobrol-ngobrol dengan si Abah. Apa yang akang alami kan, yang menuju ke 41 hari ini luar biasanya sekali. Perbedaan-perbedaan dan keanehan-keanehan itu akan semua ceritakan. Dan kata Abah, itulah mata batin, sudah terbuka namun belum sempurna. Jadi rupanya saudara, mata batin itu ada tingkatan dan level tertentu ya. Enggak ketika kita lihat itu semua bisa, enggak. Rupa-rupanya ada level tersendiri dan tingkatan-tingkatannya tersendiri. Jadi waktu itu akang hanya bisa melihat dari kening sini aja ya, di mata ketiga, kalau bahasa orang Indianya bilang atsna, mata atsna. Nah, jadi di situ saja. Namun itu pun belum terkendalikan. Artinya apa? Misalnya akang mau melihat sesuatu, akang pejamkan mata atau misalnya terbukanya mata, itu belum bisa terbuka, karena itu hanya terbuka namun belum bisa dikendalikan. Nah, disitulah. Nah, terus yang paling mengesankan, kata Abah, suatu saat kamu pasti akan bertemu sesosok gaib dengan secara gaib. Nah, itu kan membuat akang penasaran. Tapi pada intinya ya alhamdulillah akang sudah bersyukur sekali ya. Yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala sudah mengizinkan dan meridhoi akang untuk tercapainya suatu tujuan akang. Karena hakikatnya tanpa izin dan ridho Allah tidak akan terbuka mata batin akang, meskipun mungkin tirakat 100 hari. Jadi alhamdulillah di situ sangat-sangat bersyukur. Lalu kemudian kata Abah, terus kamu amalkan ini saja untuk tahap dan levelan lebih lanjut nanti bisa dijeda dulu katanya. Jadi kesimpulannya adalah ternyata mata batin itu bukan hanya sekedar terbuka saja saudara, ada tahapan dan levelan tertentu. Namun intinya yang tadi akan bilang, akan sangat-sangat bersyukur. Betul, walaupun hanya sebatas melihat benda atau dikatakan keris ya secara gaib. Dan mungkin hanya ini saja ya pengalaman akang yang akan ceritain. Untuk kelanjutannya insya Allah akan buat video selanjutnya. Jadi karena untuk masalah ilmu kebatinan atau mata batin ini bukan hanya sekedar 1-2 tapi banyak saudara. Makanya kalau penasaran nanti saksiin lagi aja ya, nanti lihat lagi video akang. Namun buat yang baru lihat, jangan sungkan untuk berbagi ceritanya, atau yang ingin bertanya langsung aja di kolom komentar. Namun dengan sangat rasa bersyukur kalau saudara ini mengklik subscribe-nya, notifikasi juga, agar nanti kalau akang upload video-video lain kalian bisa tahu. Intinya ini hanya berbagi ya, mudah-mudahan tujuannya itu untuk kemaslahatan dan mudah-mudahan bermanfaat buat siapapun yang melihat video akang. Jadi insya Allah kelanjutannya akan buat lagi ya tentang pengalaman mata batin ini. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.